Arsenal sit just 4 points from a Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Jeda Piala Dunia, Arsenal bisa tidur nyenyak kalah jauh dari Manchester City. Jelang jeda internasional, Arsenal bisa beraktivitas tanpa beban. Pasalnya, tim asuhan Mikel Arteta kini kokoh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Dan unggul 5 poin dari Manchester City yang tersandung di laga terakhir saat melawan Brentford dengan 32 poin dan berada di posisi kedua. Kemenangan Arsenal tidak diraih dengan mudah. The Gunners gagal mencetak gol pada babak pertama namun berhasil comeback dengan brace dari sang kapten Martin Odegaard. Mikel Arteta mengungkapkan kunci keberhasilan timnya mendulang 3 poin. Menurutnya bermain sabar menjadi faktor utama di balik kemenangan Arsenal atas Wolves. Arsenal bersama Newcastle United menjadi klub yang paling sedikit kebobolan dengan hanya 11 gol. Mereka juga paling sedikit kalah sejauh ini yakni 1 kali. Arsenal selalu menang pada 3 laga Premier League terakhir dan bukan hanya menang, akan tetapi tidak kebobolan. Pada periode itu pula tim racikan Mikel Arteta mencetak 8 gol dan tidak kebobolan. Tak salah jika melihat statistik ini, Arsenal bisa membuktikan jika mereka bukanlah klub yang bisa dipandang sebelah mata dan bisa menjadi pesaing Manchester City dalam perebutan juara. Semoga saja performa apik Odegaard dan kawan-kawan bisa konsisten dan mewujudkan mimpi juara Liga Inggris yang lama diidam-idamkan. Lantas bagaimanakah menurutmu Gunners? Apakah Arsenal layak dalam pertarungan juara? Tulis di kolom komentar ya. Fakta menarik Arsenal di akhir laga paruh musim. Terdapat barisan fakta menarik dari hasil Wolves versus Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris. Selain mempertahankan puncak hingga akhir tahun dan memperpanjang jarak dengan Manchester City, Arsenal juga mampu menciptakan barisan catatan mentereng di Liga Inggris. Pertama, start terbaik selama 135 tahun. Kalah sekali dan berhasil mengumpulkan 37 poin dari 14 pertandingan, membuat Mikel Arteta sukses mencatatkan rekor elit yang tidak pernah lagi didapatkan Arsenal selama 135 tahun lamanya. Arsenal mencatatkan 12 kemenangan, 1 hasil imbang dan hanya merasakan 1 kekalahan. Kedua, Odegaard menjadi top skor Arsenal. Brace yang diciptakan Odegaard menambah pundi-pundi golnya. Saat ini, kapten Arsenal itu mencatatkan torehan 6 gol bagi Arsenal dan menjadi top skor. Pria asal Norwegia itu unggul 1 gol atas Jesus dan Martinelli yang baru mencatatkan 5 gol. Bermain sebagai playmaker dan menjadi pemain yang paling sibuk untuk membangun serangan The Gunners. Nyatanya tak membuat Odegaard malu-malu untuk menunjukkan ketajamannya. Granit Xhaka ditarik keluar jelang Piala Dunia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Pemain internasional Swiss Granit Xhaka telah menikmati awal musim yang luar biasa dan menjadi salah satu pemain kunci Arsenal. Namun di laga terakhir, Arsenal sebelum jeda Piala Dunia, Granit Xhaka ditarik keluar oleh Mikel Arteta pada menit ke-15 dan digantikan oleh Fabio Vieira. Muncul sebuah kekhawatiran kepada beberapa pemain yang juga menjadi andalan negaranya masing-masing menjelang bergulirnya Piala Dunia.
Namun keluarnya Granit Xhaka disinyalir bukanlah karena cedera, melainkan sakit pada bagian perutnya yang juga dialami oleh 5 pemain Arsenal lainnya. Dia tidak enak badan, dia sakit, dan dia tidak bisa melanjutkan. Sayangnya kami memiliki 4 pemain lain dengan gejala yang sama. Jadi saya tidak tahu persis apa yang terjadi, ujar Mikel Arteta dilansir dari Sky Sport. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Dituding Arsenal rugi setelah Piala Dunia, Arteta buka suara. They finally think you're wounded. Then it's your chance to be ruthless. Saat ini Arsenal sedang panas-panasnya dan berada di jalur positif. Namun Premier League harus libur karena Piala Dunia 2022. Ada beberapa pihak yang mengatakan jika Piala Dunia ini akan merugikan Arsenal yang sedang berada dalam performa impresif. Menanggapi hal itu, Mikel Arteta berharap itu tidak akan mengganggu momentum Arsenal. Arteta berharap para pemain Arsenal bisa menjaga diri selama di Qatar dan kembali ke klub dengan performa apiknya. Selain itu, Arsenal juga akan menjalani laga persahabatan dengan klub-klub mapan agar performa anak asuhnya tidak menurun. Sehingga Arteta optimis bisa kembali menjaga momen apiknya setelah Piala Dunia. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Pembicaraan Arsenal dengan Facundo Torres ditunda. Media lokal Uruguay melaporkan jika Arsenal telah menjalin komunikasi dengan agen pemain Orlando City, Facundo Torres, untuk kebutuhan transfer. Namun kedua pihak kini telah sepakat untuk melanjutkan pembicaraan setelah jeda Piala Dunia. Facundo Torres nantinya akan memberikan perlindungan bagi Bukayo Saka di sayap kanan. Sang pemain juga menyambut antusias keinginan Arsenal untuk merekrutnya. Tetapi negosiasi masih pada tahap awal dan belum ada kesepakatan dalam waktu dekat. Torres telah memainkan 24 pertandingan untuk Orlando pada 2022. Dia juga mencetak 5 gol dan 4 assist. Sejak saat itu, performanya terus meningkat. Torres telah memainkan 16 pertandingan dengan mencetak 8 gol dan 6 assist. Rencana adu tangguh Arsenal lobby Barcelona di jeda Piala Dunia. Arsenal awalnya memberikan sekitar 10 hari libur untuk anak asuhnya yang tidak terlibat dalam gelaran Piala Dunia. Setelah itu, setiap pemainnya tidak terlibat akan kembali berlatih. Selain menggelar laga persahabatan di Dubai, Arsenal akan menggelar laga persahabatan melawan tim Spanyol di Emirates Stadium. Namun baru-baru ini siapa klub yang akan dilawan Arsenal di Emirates mulai terbuka ke publik. Menurut jurnalis Adrian Clarks, Barcelona dan Arsenal sedang dalam pembicaraan untuk memainkan pertandingan persahabatan pada 17 Desember di Stadion Emirates London. Belum ada konfirmasi lanjutan dari klub, tetapi jurnalis Inggris melaporkan bahwa pertandingan persahabatan di Stadion Emirates akan terbuka untuk para penggemar. Sekedar informasi, Arsenal akan menghadapi Lyon pada 8 Desember dan AC Milan pada 13 Desember 2022 mendatang. Arsenal kemudian akan pulang pada 14 Desember, sebelum kemungkinan pertandingan persahabatan melawan Barcelona. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!